Sama seperti sana, kenal atau tidak kenal, makanya apa? Kenapa diwajibkan menjawab salam? Karena jasa ihsan itu adalah ihsan. Orang yang mendoakan kita dengan keselamatan, kita mendoakan, kita membalas orang tersebut dengan doa keselamatan juga. Terkecuali kepada orang yang kafir. Orang yang kafir, ada yang mengatakan makhluk, orang tertentu ada yang mengatakan haram, membaca salam, mengucapkan salam kepada orang kafir. Bahkan ketika ada orang kafir yang mengucapkan salam kepada kita, ini kan sekarang lagi tren, mau kafir, meninggal, alhamdulillah, assalamualaikum, bismillahirrahmanirrahim. Ini orang kafir sudah masih. Ketika orang kafir misalnya mujamalah kepada kita, ketemu dengan kita, paman, kenal, kepada masih, assalamualaikum, Haji, waalaikum. Jangan salah, waalaikum. Waalaikum. Tuntunan ini berawal dari satu mulut yang orang-orang yang setuju ketika bertemu dengan orang muslim mengatakan assalamualaikum, dikiranya assalamualaikum, padahal semoga kamu racun salam. Asal itu racun berarti. Orang Islam dipikir assalamualaikum, jawabnya waalaikumsalam. Karena Nabi, kalau ada orang Yahudi, orang kafir mengucapkan salam kepada kamu, jawablah waalaikum. Kalau dia mengucapkan baik di dunia, ini mudah-mudahan waalaikum. Namun juga kalau dia bilang racun buat kamu, waalaikum. Dan kamu racun juga. Wahakala. Baru memulai asyir wakufrin dulu wakufrin ini. Bab ingkarnya seorang istri kepada suami. Dan kalimat kufur di dalam hadis ini sebetulnya bukan kufur yang mengeluarkan orang dari agama Allah. Kufur itu artinya kafir, menutup. Kalau ada orang kafir, dia orang yang menutup hatinya dari keimanan kepada Allah, dinamakan dengan kafir. Atau dia yang menghalangi dirinya untuk beriman kepada Nabi Muhammad. Saya beberapa orang mengatakan kepada orang-orang muslim, kalau dia bilang kafir jangan tersentuh, karena itu memang benar. Yang perlu diketahui dulu apa? Kafir itu dari kafir, artinya mengkafir, menutup. Kalau dia dibilang kafir, memang benar itu kafir. Artinya apa? Itu menutup diri dari ajaran untuk percaya kepada Nabi Muhammad. Sekarang saya tanya, itu percaya kepada Nabi Muhammad? Enggak, kafir itu. Kalau itu mau bilang kita kafir juga, tidak masalah. Karena kita tidak menganggap Yesus sebagai Tuhan. Kita percaya kepada Nabi Isa sebagai Nabi. Kita tidak percaya kepada Nabi Isa sebagai Tuhan. Terus dia bilang, kalau itu tidak kafir kepada Tuhan Isa, iya. Udah tidak masalah, kita kafir. Dan itu tidak memarah kalau kita bilang kafir, karena itu menutup diri dari keimanan kepada Allah yang Esa dan kepada Nabi Muhammad sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kufurnya istri itu apa? Dia menutup matanya dari kebaikan suami. Diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW ketika Isra Mi'raj dan ketika tidak Isra Mi'raj. Kalau ketika Isra Mi'raj ini hadisnya ma'ali Arab. Dan ketika Nabi di Madinah, Nabi mengatakan uritu Allah.
Nabi SAW mengira, kenapa saya lihat langsung saat beliau pergi SAW dan diajak ke Mekah. Tapi uri itu aku diperlihatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bukan satu kali kejadian ini, bahwa penduduk neraka itu kebanyakan perempuan. Sahabat bertanya, Nabi mengatakan aku diperlihatkan neraka dan aku lihat penduduknya itu, penghuninya itu banyak perempuan karena mereka banyak kafir. Sahabat tanya, ayat Qur'an bilang, apakah mereka perempuan-perempuan itu kafir kepada Allah? Kalau Rasul berkata, yang dan asyik, mereka itu ingkar, tidak mau bersyukur, tidak pandai berterima kasih kepada para. Jika saya mengatakan begini, perempuan itu tidak susah mengatakan dirinya bersalah. Bahkan saat ketangkep basah sekalipun melakukan kesalahan, karena mereka punya rumus kata ini, perempuan itu pasalnya dua. Pasal pertama, tidak boleh salah. Pasal kedua, kalau ketangkep basah salah, kembali ke pasal pertama. Tidak salah. Jadi ketika ada perempuan tidak pernah merasa bersalah, jangan heran, karena memang sudah nagisatul akmi tertinggi, akalnya kurang, agamanya kurang. Akalnya kurang kenapa? Karena lebih banyak dominan berjalan di atas perasaan. Karena Allahumma ala nisa itu laki-laki. Dan dari lain daripada itu, kenapa hak cerai itu dipegang laki-laki? Kalau dipegang perempuan, kita misalnya tidak punya hak cerai, tidak punya hak cerai istri, mungkin dalam sepanjang perjalanan sudah 1000 kali kita cerai. Karena dingin-dingin, lah cerai baik, ceraikan saya. Kamu gak pernah ada baiknya sama sekali sama saya. Ada untuk tidak separah ini, ada satu masalah kecil yang terjadi. Kata Rasulullah SAW dari Sayyidatina Aisyah. Jadi Rasulullah waktu dia datang ke Sayyidatina Hafsah, tidak datang karena ada tamu di rumahnya Aisyah. Soal kejadiannya, kasih tahu Hafsah, saya datang ke sini dia tamu. Oh iya, hari ini sekalian makanan buat Nabi kering. Karena ada tamu Nabi ya, dibanting, piringnya dibanting sama saya di sini. Nabi dengar dari rumah, dan tahu saya di rumah saya, kenapa pakai kirim-kirim rumah saya? Karena Nabi faham siapa perempuan itu, apa perempuan, bagaimana perempuan itu. Pada Nabi senyum, kan ada tamu di situ. Nabi senyum. Apa kata Nabi? Barakum hukum. Ibu kalian saya cemburu itu bukan. Biar. Oh nggak bisa ini pernah tamu. Bukan seperti itu caranya. Yang begitu. Karena memang perempuan itu seperti itu. Apalagi urusan tertentu. Ada satu istrinya ulama. Pada cerita dengan semua ulama. Dia bilang, kasih tahu ke suami-suami kamu itu, jangan diambil hati kalau kalian cemburu. Begitu. Kenapa demikian?
Ya, karena dari sananya sudah tersembunyi dari situ. Apa ceritanya? Satu hari Nabi Adam telah pulang ke sorga. Tungguin terus istirahat. Nggak kayak biasanya, pulang pulang. Dan ditanyain mau minum, mau makan, mau mandi air hangat, apa? Dari mana nih? Ya sih, itu semua. Itu mulai benar, benar. Mana apa sih? Waktu ngobrol sama malaikat saja. Iya, nggak ada orang luarnya. Ada kalau bahasa kita, Siti Hawa. Ini kita ini cuma dulu harus mencari manusia, nggak ada lagi. Anda sama inti. Ya siapa tahu kan Allah nyiptain perempuan nggak ngomong sama kita. Itulah perempuan. Jadi kalau perempuan cemburu kita ambil sikap, kita sikapi, kita salah. Perempuan cemburu nanti juga akan benar. Yang penting adalah dari WA gelap, kalau WA gelap, video gelap, di handphone kita, kalau itu kita perlu ambil. Kalau cuma sekedar cemburu saja biasa. Dan perempuan itu ente berbuat baik setahun, salah sejam saja, 1 tahun itu dianggap habis. Dan disebutkan oleh Nabi di sini dalam hadis, "Lau ahsanta ila ihdahunna dhahra, thumma ra'at minka syai'an, faqalat ma ra'aitu minka khairan." 1 tahun kita berbuat baik kepada perempuan, lalu dia lihat sesuatu yang kurang sekali, apa namanya? Ini memang pernah berbuat baik sama sekali. Jadi kita diingatkan oleh Nabi bahwa kita akan sampai kepada sebuah kondisi sosial di mana kita akan menikah, lalu mungkin akan ada ucapan seperti ini dari istri. Bagaimana menikahnya? Diam aja. Atau di bulan-bulan taklim harus punya taklim dengan istri, dengan bulan, seminggu sekali. Perempuan dikasih tahu hari ini, itu minggu depan harus diulangi sekali. Karena dia ini pakai perasaan, selalu dengan perasaan, lebih dominan perasaan daripada akalnya, pikirannya. Sementara laki-laki itu lebih dominan akalnya daripada perasaan. Kalau ada suami istri punya anak bayi sakit beruang tinggi, kencang-kencang, dan nangis ulang siapa? Nangis di peluru, rumah. Laki-laki enggak. Dia tangan aja, diambil, dibawa disuntik apa diinfus setelah selesai taruh baru dilakuin baru kesehatan. Akalnya duluan, baru kalau perempuan perasaannya duluan, baru akalnya. Nah ini nggak boleh jalan masing-masing, harus jalan. Kalau perempuan jalan sendiri, maka akan hancur keluarga. Kalau laki-laki jalan sendiri, ini akan kering keluarga. Tapi kalau dua-duanya bercampur, maka akan tercipta yang namanya sakinah mawaddah warahmah. Ketiga, hadis tentang innaka umru'un kajahiliyah. Ada adat jahiliyah kalau dilakukan di zaman Nabi sudah dilakukan itu tidak menyebabkan kekufuran.
Nabi tidak suka. Jadi Nabi sudah memuliakan kita dengan Islam dan iman, maka jangan kita kembali kepada adat istiadat jahiliyah. Sudah dikasih contoh, jadi kalau sama seperti yang Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni kalau dia disekutukan, karena syirik itu bukan dosa ya. Ada ungkapan Inna Allah la yaghfiru dzunuba termasuk syirik. Lah, terus syirik bukan dosa. Syirik itu sudah melampaui apa yang namanya dosa. Sudah di atas dosa. Jadi zina dosa, minum dosa, bohong dosa, bunuh dosa, riba dosa, ini dosa, ini dosa, ini dosa. Syirik bukan dosa. Syirik itu sudah keluar daripada bidang dosa. Di atas dosa lagi. Sehingga dia tidak bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi dosa-dosa dengan syirik ya. Paling gampang tobatnya, ya. Ada orang seminggu alhamdulillah syirik misalnya, ingin diampuni dosanya orang harus nangis harus butuh mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Kenapa kok dimudahkan? Karena Allah menginginkan orang itu agar tidak masuk neraka, agar masuk surga. Sebab orang syirik itu akan kekal selama-lamanya di neraka dan tidak akan pernah keluar dari. Dan itu Allah sebetulnya tidak menghendaki kepada hamba. Nabi Muhammad tidak suka kepada hal yang seperti itu. Makanya kemudian diingatkan untuk taubatnya orang yang musyrik agar dia bisa kembali kepada iman hanya dengan mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Liman yasha ini apa? Tidak semua orang yang berdosa itu akan bertobat, kecuali mereka yang pilihan kita hendak oleh Nabi SAW sering berdoa, "Wa alaina innaka tawwabur rahim." Allahumma inni as'aluka al-maghfirah. Allahumma ighfir li. Tapi salah satu doa Nabi yang mengingatkan kepada kita bahwa ampunan itu adalah haknya Allah. Minta ampun itu bagi orang yang hanya dikehendaki oleh Allah. Doanya Allahumma inni as'aluka an-tawbah hatta atubu ilaik. Ya Allah, berikanlah aku pertobatan sehingga aku bisa bertobat kepadamu. Istighfar itu bungkusnya, taubat itu isinya. Makanya Sayyidina Ali pernah marah kepada satu orang di masjid ketika mengatakan astagfirullah sambil cengengesan. Kata Sayyidina Ali, "Wahai, atastaghfiru rabbaka wa anta tadhak?" Celaka kamu, kurang ajar kamu. Apakah kamu beristighfar kepada Allah SWT untuk tambah? Jadi Sayyidina Ali ingin dari orang itu, kalau kamu mau kasih kepada Allah, kasih sesuatu yang bungkusnya itu ada isinya, jangan cuma bungkusnya saja. Memberi kepada orang bungkus ciki, kita datang kepada orang di kampus bawa kresek, pamili bawa kresek, bagi-bagi bungkus ciki satu-satu, atau susu bungkusnya saja. Secara heran,
masih bungkus saja. Ini, tidak ada. Ini tidak ada. Oleh Tuhan. Wah, maksudnya heran, ya kesal juga ya. Ini majelis resmi ngasih bungkus tidak ada di sini. Ramadan Rabbil Alamin. Bagaimana kalau ada orang yang ngasih bungkus kepada Allah yang ada di sini? Sampai dalam media disebutkan kalau kamu sholat itu ibarat orang yang mempersembahkan jariah. Yang memberikan jariah bangkai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu ada berdoa, soalnya berdoa, malam berdoa, agar kita orang Indonesia berdoa, ayat ini berdoa, menjadi salah satu ayat Jadi Rasulullah SAW berkata di beberapa kasus dengan kata-kata yang sama. Apa kata-katanya? Inna tabrurun fika jadi. Karena ini masih terbawa adat-adat jahiliyah karena sudah Islam. Di antaranya juga ketika salah satu sahabat Nabi mencaci Bilal. Ya biasa namanya sahabat Nabi, walaupun sahabat Nabi dia manusia, ada emosi juga, ada kesinggian juga, ada manusia. Karena tersebut yang dia kalah Arab, dia bilang kepada Bilal, uskut, ya ibna al-Ummi Saudah. Diam, kamu anaknya perempuan kulit hitam dan cantik. Tersentuh hati. Kok begini ya? Padahal kita sudah diberikan oleh Allah dengan keislaman. Allah adalah Allah. Nabi Muhammad adalah Allah yang Arabi dan Jamilillah. Itu mengganti dalam hatinya. Datang kepada Rasulullah pulang bilang ke saya ini panggil sama saya. Betul kamu bilang seperti itu? Iya Rasulullah. Kamu masih terbawa-bawa adat jahiliyah. Karena Rasul yang ngomong itu sampai Rasulullah bilang keluar rumahnya. Mau tidur nggak bisa, mau makan nggak bisa, duduk nggak pernah. Dia datang lagi ke Bilal di masjid. Dia ada Bilal di pintu masjid. Begitu selesai sholat, dia keluar langsung di pintu masjid. Kalau kita mau berantem, karena dia duit. Begitu Bilal bangun mau keluar jalan. Bilang stop. Ada apa? Terus dia tiduran. Dia tidur. Dia bilang letakkan kakimu di atas kepala saya. Injak kepala saya. Kenapa? Supaya hilang perasaan saya, merasa lebih baik dari kamu. Biar orang lain menyaksikan. Katanya tidak terus saya begitu, saya maafkan. Ya, ente maafkan, hari ini dapat hari saya belum. Hari ini Pak, dipegang kaki diangkat ke kepala.
radhiyallahu taala anhum ajma'in.